Pinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Pinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-679 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Nini Luh Jinggan, Sono Sugiakso sebagai Empu Lungkah, Mas Burhan sebagai Wong Agung, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Semakin lama semakin seru dan tegang pertarungan antara Wong Agung dan Kamandanu. Orang yang menonton semakin banyak. Mereka ingin menyaksikan pertarungan akbar itu. Kamandanu menyerang. Wong Agung pun tak mau ketinggalan. Mereka saling menyerangkan pukulan dan saling menangkis. Debu mengepul di sekitar halaman candi. Mereka melompat tinggi sekali, lalu bersama mendaratkan kakinya, kemudian saling berhantaman lagi. Beberapa puluh jurus telah berlalu, keduanya nampak masih kuat dan segar. Bersiaplah membantu paman. Ya. Ayah menilai pamanmu memang sepertinya mulai terdesak. Lawannya memang tangguh dan bukan orang sembarangan. Ayah, mengapa diam saja? Ayo ayah, lekas bantu paman. Oh, tidak semudah itu loh. Jadi ayah akan membiarkan paman tidak selamat. Ayahmu sedang mencari cara untuk membantunya. Ini tidak main-main loh. Lawannya itu memang luar biasa. Oh ayah, itu, lihatlah itu. Iya. Paman Kamandanu benar-benar terdesak. Dia keteter ayah. Lekas bantu dia ayah, cepat. Berteriak nyaring dan kuat. Kamandanu keteter. Secepat kilat tangan Wong Agung menyambar sebatang kayu. Batang kayu itu mendadak hangus terbakar di tangan Wong Agung.
Mengapa tiba-tiba seperti ini? Panasnya bukan main. Orang ini menggunakan ilmu apa? Aku tidak tahan. Aku harus bagaimana? Tiba-tiba udaranya menjadi panas begini, Ayah. Ayah juga kepanasan, Duk. Keringatku sampai seperti orang mandi, Ayah. Ayah juga keringatnya banyak. Pantas Kamandanu sukar mengalahkan orang itu. Jelas ilmunya tinggi. Dan aku tahu, sekarang ini lawannya sudah menggunakan ilmu Aji Segoro Geni tingkat tertinggi. Gempuran Wong Agung semakin sengit. Udara di sekitarnya panas. Kamandanu kalang kabut. Pertarungan sepertinya sudah hampir selesai pada titiknya. Di tangan lelaki Gunung Tengger itu sudah siap Aji Segara Geni yang sewaktu-waktu dilepaskan. Tapi tentu tidak akan lama, Duk. Kenapa, ya? Dia hanya memperingatkan pamanmu supaya bersiap-siap. Karena Aji Segoro Geni sudah siap di tangan orang itu. Aduh, terus bagaimana, Ayah? Udara panas yang kita rasakan ini berasal dari ajiannya. Aduh, Paman Kamandanu. Bagaimana dengan Paman Kamandanu? Ayah, bersiaplah membantu Paman. Sabar, Nduk, sabar. Kita tunggu saat yang tepat. Kamandanu, keluarkanlah kesaktianmu. Keluarkanlah semua andalanmu. Karena kalau tidak, jangan salahkan aku. Yang jelas, aku sudah memberi peringatan padamu. Nah, awas! Nampaknya orang itu tidak main-main. Ayo, Ayah, bersiaplah membantu Paman. Iya, benar-benar. Orang itu sudah tidak main-main, Duk. Ayah, bersiaplah. Jangan sampai terlambat. Ya. Ayah akan berusaha, Duk. Wong Agung memang sudah akan menyudahi pertarungan itu dengan mengeluarkan ajian andalan, yakni Aji Segara Geni. Kamandanu terus bertahan dengan sebisanya dalam udara panas yang menyengat akibat Aji Segara Geni. Diam-diam Empu Lunggah menyiapkan tenaga dalamnya. Wong Agung sudah siap melepas Aji Segara Geni dari telapak tangannya. Sejenak lelaki dari Gunung Tengger itu mendengus bagai banteng siap menerjang. Matanya menyorot merah dan tajam. Aji Segara Geni sudah di telapak tangannya. Kakinya mengkais-kais tanah. Telapaknya mengeluarkan asap berwarna hijau kekuning-kuningan. Tetapi Kamandanu tetap diam tak bergeming. Wong Agung lompat menerjang.
Lompatan Wong Agung tinggi ke udara. Telapak tangan yang dilambari Aji Segara Geni mengarah tepat ke dada Arya Kamandanu. Kamandanu tetap di tempat, tak bergeming. Namun sekonyong-konyong, di saat yang kritis seperti itu, sesosok bayangan datang menghantam. Benturan keras di udara tak dapat dihindari. Wong Agung jatuh tergelincir. Empul lunggah terpental dan jatuh bergulingan di lantai pelataran candi. Jinggan berteriak manakala ayahnya jatuh dan tidak bangun lagi. Arya Kamandanu terkejut. Keduanya lalu memburu ke arah Empu Lunggah. Paman? Empu Lunggah. Ayah. Tenanglah, Nduk. Tenanglah. Ayahmu tidak apa-apa. Bukankah kau mengendaki ayah membela pamanmu? Paman, kenapa tiba-tiba paman berada di sini? Kamandanu, hati-hatilah. Dia orang berbahaya. Kenapa paman melibatkan diri dalam perkara ini? Dia mengeluarkan jurus berbahaya, Kamandanu. Haji Segoro Geni. Jangan dibuat main-main, anakku. Tapi aku tak rela kalau paman yang menjadi... Aku sudah tua. Tidak apa-apa. Kurang ajar. Jahanam. Kau telah melukai pamanku, Pulunggah. Maka jangan lagi mundur. Ayo. Adikmu Jinggan, bawalah ayahmu ke tepi. Cepat. Aku akan memberi pelajaran pada orang itu. Nini Luh Jinggan membawa ayahnya ke tepi halaman candi. Selanjutnya Arya Kamandanu mendengus keras. Tubuhnya bergetaran. Dikeluarkannya kekuatan naga Puspa Kresna. Wong Agung telah bangkit dari jatuhnya. Dia mulai bersiap lagi. Wajah Arya Kamandanu menegang. Urat-urat di wajahnya nampak keluar. Sorot matanya merah saga. Sorot mata dari naga Puspa Kresna. Ayo. Mengapa berhenti menyerang? Keluarkanlah Aji Segara Geni andalanmu. Keluarkan. Tidak nantinya aku akan undur barang setapak pun. Ayo. Kita lanjutkan pertarungan ini sampai selesai. Ayo. Mari, Kamandanu. Mari. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae, Nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener toh? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerok ono, Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane Nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Aji Segara Geni tetap melekat pada telapak tangannya. Kamandanu tidak sungkan-sungkan lagi. Dia pergunakan kekuatan naga Puspa Kresna. Pertarungan jadi benar-benar seimbang. Beberapa kali terjadi benturan di udara. Penonton semakin menahan napas. Musuh junjungannya diharapkan menang dalam pertarungan ini.
Aji Segara Geni dengan naga Puspa Kresna beradu. Mereka melompat tinggi, bertarung di udara. Benturan dahsyat terjadi. Kamandanu jatuh bergulingan di bumi. Bangkit lagi, lantas menerjang dan menyerang. Kali ini keduanya sudah dipenuhi oleh hawa nafsu membunuh. Hawa panas yang keluar dari Aji Segara Geni kiranya tidak berarti banyak bagi Kamandanu yang sudah berkekuatan naga Puspa Kresna. Belum ada tanda-tanda keduanya akan ada yang jatuh atau kalah. Kekuatan mereka seimbang. Ilmu yang dikeluarkannya pun nampak seimbang. Terjadi lagi benturan di udara. Kamandanu jatuh bergulingan, kemudian bangkit lagi, merangsek dengan gigih tanpa henti. Lama-kelamaan Kamandanu pun kesal, karena beberapa kali dia terpaksa jatuh bergulingan. Tak ayal lagi, dia pun lalu mencabut pedang naga Puspa. Terpaksa menggunakan pedangku. Gunakanlah apa yang bisa kau gunakan. Aku memang mengharapkanmu untuk menyerang dengan gigih, bukan ayal-ayalan. Ayo, mari Kamandanu, seranglah aku dengan pedangmu. Penonton berdecak kagum. Pedang yang dilolos oleh Gusti mereka mengeluarkan sinar berwarna biru. Maka lengkaplah sudah pertarungan kali ini. Hawa panas dari Aji Segara Geni yang berwarna merah menyala ini diredam oleh hawa sejuk dari pedang naga Puspa yang berwarna biru. Sekali pedang yang dimiliki Gusti Arya Kamandanu itu. Kau tahu, itu yang namanya pedang naga Puspa itu. Wah, beruntung sekali aku ini. Sudah lama aku ingin sekali melihat yang namanya pedang naga Puspa. Awang, aku tahu pedang itu juga dari cerita itu orang-orang banyak itu. Semprol. Jadi kau sendiri baru melihatnya sekarang? Iya, sama dengan kamu. Soalnya kita ini kan bukan prajurit toh. Mana pernah tahu kita kalau Gusti Panglima sering menggunakan itu di medan pertempuran. Wah, lihat. Gusti Panglima mulai menyerang lagi. Orang tua anak itu juga ilmunya cukup tinggi ya. Wah, kalau tidak, mana mungkin bisa menandingi Gusti Panglima begitu lama. Oh, itu baru pertarungan besar zaman ini. Untung sekali aku datang ke Candi Lawang Lentar. Kalau tidak, mana bisa tahu siapa itu Gusti Arya Kamandanu dan pedang naga Puspa. Hebat sekali pedang Gusti Kamandanu ya. Hawa panas yang tadi kita rasakan, sekarang tidak lagi kita rasakan ya. Apa kau kira akibat dari pedang Gusti Kamandanu? Coba kamu perhatikan. Bukankah sinar pedang itu berwarna biru? Nah, sinar itulah yang meredam hawa panas ini. Wah, kau pandai membuat analisa. Sebaiknya kau jadi pendekar atau prajurit saja. Tidak, lebih baik aku jadi petani saja. Soalnya aku paling tidak bisa melihat darah. Sama, aku juga benci pembunuhan.
banyak berdatangan untuk menonton pertarungan antara hidup dan mati. Mereka berdecak kagum melihat karisma yang dimiliki oleh pedang naga puspa. Terlebih bila mereka menyaksikan kedua pendekar itu terbang ke udara, kemudian saling berhantaman, dan kemudian mendarat lurus di bumi. Sorak-sorai mewarnai tepi halaman Candi Lawang Wentar. Dua pendekar masih terus saling menyerang dan menerjang. Kilat-kilat api terkadang memercik saat keduanya berbenturan. Dan tak lama kemudian, mengapa kau hentikan gempuranmu? Hah? Tidak bolehkah aku istirahat sejenak? Hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin sebentar lagi tidak akan bisa kau dengarkan. Aku tidak mau mengulur-ngulur waktu lagi. Sebaiknya segera saja kita lanjutkan. Kamandanu, mengapa tiba-tiba kau tidak sabaran? Aku hanya ingin mengucapkan kekagumanku atas dirimu. Kiranya Majapahit tidaklah sia-sia memiliki panglima perang seperti dirimu. Terus terang, aku sangat kagum padamu, Kamandanu. Pantaslah kau memiliki nama yang tersohor. Dimanapun tempat, aku kerap sekali mendengar kebesaran namamu. Jadi mustahil jika ada orang yang tidak mengenal siapa itu Arya Kamandanu. Cukup! Tak perlu kau memujiku setinggi langit. Aku muak dengan segala macam bentuk pujian. Kamandanu, sabarlah. Mengapa orang-orang muda sekarang ini tidak sabaran? Apakah aku tidak boleh memberikan gambaran jelas setelah bertemu muka, bahkan bertarung denganmu? Aku kagum. Setulusnya ini kukatakan, sejujurnya aku menyampaikan bahwa memang baru kali inilah aku mendapatkan lawan yang setimpal dan seimbang. Aku puas, Kamandanu. Aku senang. Tidak percuma rasanya datang jauh-jauh dari Gunung Tengger ke Majapahit ini. Hanya untuk bertemu dan berkenalan sekaligus bertarung dengan seorang pendekar tersohor. Seorang panglima perang yang besar. Sudah kukatakan, aku paling tidak suka dipuji. Karena pujian hanya akan menjerumuskan manusia. Sabar, Kamandanu. kembali pertarungan sengit terjadi. Kamandanu sudah seperti orang kalap menerjang Wong Agung. Dia sudah mendendam karena orang itu telah melukai Empu Lunggah. Wong Agung senang karena perlawanan musuhnya benar-benar setanding. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndang nyi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Orang yang ingin menonton pertarungan semakin banyak berdatangan. Mereka melihat dari luar halaman candi. Sementara Wong Agung didesak terus oleh Kamandanu dengan pedang naga puspa di tangan.
Arya Kamandanu nampak lebih bisa mengimbangi pendekar tua lereng Tengger. Arya Kamandanu sepertinya mulai kalah karena Empu Lunggah ayah Luk Jinggan terluka akibat benturan dengan pendekar tua Gunung Tengger itu. Penonton benar-benar menyaksikan suatu pertunjukan gratis. Mereka diam, tegang, kadang bersorak, terkadang pula berdecak kagum. Terlebih bila kedua pendekar yang bertanding itu melompat tinggi ke udara, lalu berbenturan untuk kemudian bersama turun dengan lurus ke bumi. Arya Kamandanu beberapa kali jatuh bangun, namun demikian terjatuh, maka secepat kilat dia kembali bangkit dan menyerang. Hingga suatu saat... Mengapa kau hentikan gempuranmu? Tidak bolehkah aku istirahat barang sejenak? Ya, sebentar saja. Untuk mengatakan apa yang sekiranya tidak bisa kau dengar nanti setelah pertarungan. Aku tak suka menunda-nunda persoalan. Kamandanu, mengapa tiba-tiba kau menjadi tidak sabaran? Aku hanya ingin menyampaikan kekagumanku atas dirimu. Kiranya Majapahit tidaklah percuma memiliki seorang panglima perang seperti dirimu. Terus terang, aku kagum padamu. Pantaslah jika kau memiliki nama yang tersohor. Dimanapun tempat aku sering mendengar kebesaran namamu. Cukup! Tak perlu kau memujiku setinggi langit. Aku muak dengan segala macam bentuk pujian. Kamandanu, sabarlah. Aku heran, mengapa orang-orang muda zaman sekarang tidak sabaran? Apa aku tidak boleh mengatakan kekagumanku? Apa aku tidak boleh secara jujur mengatakan bahwa aku senang dapat bertemu dan bertarung denganmu, Kamandanu? Karena baru kali inilah aku mendapat lawan setimpal. Rasanya tidak percuma datang jauh-jauh dari Gunung Tengger untuk bertemu pendekar kesohor dan panglima besar seperti kau, Kamandanu. Aku tidak suka dengan pujian, karena hanya akan membuat manusia terjerumus saja. Tunggu dulu, sabar, Kamandanu. Pertarungan menjadi lebih sengit. Kamandanu menerjang Wong Agung dengan kalap. Dia ingin membayar dendam Pulunggah yang telah dilukai oleh Wong Agung. Tetapi Wong Agung menjadi senang karena perlawanan musuhnya benar-benar setanding. Sementara itu serangan Kamandanu semakin gencar. Dia tidak memberi kesempatan serangannya. Diam-diam, Wong Agung sendiri mulai kewalahan menghadapi serangan Kamandanu. Dia berusaha untuk tetap bertahan, bahkan balik menyerang dengan begitu cepatnya. Aku akan memberikan hadiah kemenangan kepadamu, Kamandanu. Ayo, kenapa kau selalu menghentikan serangan-seranganmu? Apakah kau mulai takut? Kamandanu, aku tak mengenal apa itu takut. Nah, lalu kenapa kau selalu menghentikan gempuranmu? Bersabarlah, Kamandanu. Pertempuran kita tidak akan pernah berhenti, kecuali salah seorang dari kita jatuh binasa. Nah, sekarang bersiaplah. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angwasani Laku Ninggeni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segara Niro. Wong Agung mendengus keras, kemudian menggerak-gerakkan kedua belah lengannya. Dan saat berikutnya, kedua belah telapak tangannya diputar-putar,
Makin lama semakin cepat, kedua belah telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Itulah pertanda Wong Agung segera melancarkan pukulan Aji Segara Geni. Ratu Ninggeni, siro amasani lakuni. Gosok-gosokkan ke tanah. Itulah pertanda Wong Agung segera melancarkan pukulan Aji Segara Geni. Ratu Ninggeni, siro amasani lakuni geni. Sebutlah nama-nama. Jatuh beberapa tombak jauhnya. Penonton serentak diam. Mereka menarik nafas tegang. Perlahan Wong Agung bangkit kembali. Sementara Arya Kamandanu sendiri sudah siap berdiri menanti. Ayo, bangun. Bangun dan gempurlah aku. Jangan menggeliat-geliat seperti cacing begitu. Kamandanu, jangan dulu bangga. Aku masih bisa melumatkan tubuhmu dengan Aji Segara Geniku. Ayo, pukullah aku dengan Aji Segara Genimu. Aku tak akan gentar menghadapi pukulan andalanmu. Kau terlalu membanggakan pedang aneh yang kau genggam. Tapi pedangmu itu takkan berarti bagiku. Jangan banyak cakap. Lekaslah, mulailah lagi. Baik, Kamandanu, baik. Kembali pendekar tua dari Gunung Tengger itu mengambil ancang-ancang jurus Aji Segara Geni. Kamandanu undur beberapa tindak. Dia sadar pukulan Aji Segara Geni yang akan dilontarkan lawannya tentu akan lebih ampuh. Sebab itu dia bersiap menahannya dengan jurus Naga Puspa tahap kedua. Kamandanu, jangan menyesal kau. Aji Segara Geni, dia. Wong Agung terus mengejar dengan pukulan-pukulan Aji Segara Geni. Kamandanu terus berkelit menghindar. Pukulan Wong Agung lepas dari sasaran dan menghantam pohon-pohon di sekitarnya. Pohon-pohon itu roboh dan terbakar. Orang-orang lari tunggang langgang ketakutan. Mereka berlari mencari perlindungan. Tapi pohon maupun semak di sekitar halaman candi hampir semua habis dilahap api. Secepatnya kita cari perlindungan. Lantas, kita akan berlindung di mana, Kang? Semua pohon dan semak telah habis diterjang pukulan pendekar aneh itu. Jangan-jangan hutan di sekitar candi ini bisa habis terbakar semua. Ayo, Kang, kita menghindar dari tempat ini. Sayang. Apanya yang sayang? Kita tidak bisa menyaksikan pertarungan selanjutnya. Kau sayang nyawa atau pertarungan itu? Sudah, cepat lari sebelum tubuh kita terbakar hangus seperti pohon-pohon itu. Pohon-pohon itu. Nampaknya kedua pendekar telah bertarung sungguh-sungguh. Kamandanu semakin gesit menghindari pukulan-pukulan Aji Segara Geni. Akibatnya pukulan itu menghantam pohon dan membakar semak belukar di sekitarnya. Bahkan beberapa orang yang menonton menjadi korban, tertimpa pohon-pohon besar yang tumbang terkena pukulan. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerokan
ono Nyi. Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpiri kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Entah orang lomo ane Nyi. Nggih. Balpiri kayu putih pancen hebat. Pengorbanan ini tidak bisa diingkari. Kamandanu, aku tidak suka sewenang-wenang. Dan kalau kau anggap sewenang-wenang itu karena ada yang memulai, aku paling tidak senang dimulai. Sudahlah, jangan berpanjang lebar menyusun kata. Tunggu dulu, masih ada yang ingin kusampaikan. Bagaimana perasaanmu jika kau tahu pasti tidak mempunyai musuh, tapi dimusuhi? Aku memang tidak mempunyai musuh secara pribadi. Tapi kenapa kau memusuhiku? Ini tidak masuk akal. Benar, memang tidak masuk akal. Aku setuju pendapatmu. Tapi yang aku alami sangat lain, Kamandanu. Tiba-tiba tempatku berteduh dari hujan dan angin, dari panas dan dingin, dibakar habis oleh prajurit-prajuritmu. Padahal aku tidak bermusuhan denganmu. Sekali lagi, kau telah salah paham. Di antara kita telah terjadi kesalahpahaman. Selalu saja itu yang kau lontarkan padaku. Aku memang tidak punya salah apa-apa padamu. Kamandanu! Sudahlah. Yang jelas kau telah berbuat onar dan kerusuhan di Majapahit. Selain itu, kau telah menyebabkan Pulunggah terluka dan memporak-porandakan tempat ini. Juga membuat keresahan orang-orang di sini. Sebab itu, aku tidak bisa lagi mengampuni dirimu. Bersiaplah. Kamandanu benar-benar marah. Dia meraung beberapa kali untuk kemudian menyergap Garang. Wong Agung merasa lawannya tidak akan memberinya ampun lagi. Dan serangan-serangannya sangat cermat dan cepat. Diam-diam dia merasa kewalahan. Wong Agung benar-benar kelabakan. Arya Kamandanu menggunakan jurus-jurus naga puspa tahap ketiga. Pedangnya berkelebat menderu-deru. Dan tak lama kemudian, dinding kaca maya yang dipasang Wong Agung pecah oleh sabetan pedang naga puspa. Kau dengar apa yang tadi pecah? Itulah Gusti Arya Kamandanu. Dengan pedang ampuhnya, dia berhasil menjebol pecah dinding yang tak kelihatan itu. Dinding yang menyebabkan penonton terpental? Iya, betul. Wah, benar-benar hebat Gusti Panglima. Untung kita tidak pergi dari sini. Kalau jadi pergi, tentu aku tak bisa menyaksikan langsung kehebatan Gusti kita. Makanya, aku kan tadi tidak mau kau ajak lari. Soalnya jangan-jangan bisa menyaksikan pertarungan hebat seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba pukulan maut orang aneh itu nyasar kemari, apa bukan repot namanya? Kau penakut amat sih. Gundukan tanah di depan kita ini kan bisa melindungi kita dari pukulan itu. Wah, lihat itu. Gusti Kamandanu mengejar terus dengan serangan-serangan kilatnya. Hebat. Lawannya Gusti tidak sempat lagi balik menyerang. Iya. Dia betul-betul kelabak. Rasa dia. Jangan dikira Gusti Kamandanu bisa dibikin mainan. Mampus dia sekarang. Kemanapun menghindar, selalu dikejar terus. Pedang ampuhnya seperti punya mata. Iya. Waduh, aku jadi ingin seperti Gusti Kamandanu. Nah, biarpun langit runtuh, mana bisa kau seperti dia? Hei, belum tentu. Kalau tiba-tiba aku mendapat wangsit. Wangsit gundulmu? Kamu bilang apa? Gundulmu. Sudahlah. Lihat itu, Gusti Arya Kamandanu. Betul-betul memang di atas angin. Wah, aku yakin dalam waktu tidak lama lagi orang itu pasti diringkusnya. Aku yakin.
Wong Agung kelabakan, Arya Kamandanu benar-benar tak memberinya ampun sedikit pun. Kemanapun dia lari dan menghindar, Arya Kamandanu selalu sudah siap di sana. Wong Agung bahkan bingung dan tak percaya bagaimana mungkin lawannya bisa seperti berada di mana-mana. Kali ini, saat Wong Agung lengah karena bingung dan tidak percaya, Arya Kamandanu meluncur dengan cepatnya. Wong Agung tidak sempat lagi menghindar dan... Benturan keras tak terhindarkan lagi. Tubuh Wong Agung terlempar tinggi ke udara. Burung-burung di pohon terbang ketakutan ke segenap arah. Orang-orang menyaksikan tanpa berkedip, menahan napas dan hati berdebar-debar. Tubuh Wong Agung melayang kembali turun ke bumi, jatuh berdebam, namun kembali bangkit untuk balas menyerang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah